Gimana teman-teman? Udah ada jawabannya belum? Kuisnya mau pekan ke berapa? Pekan ke-5 atau pekan ke-7? Hmm? Gimana? Hah? Pekan ke-7 aja boleh, Bu. Oke. Oke, kemudian pagi ini teman-teman mau bahas materi yang pertama dulu atau langsung mau bahas materi bakteri? Kan minggu kemarin materinya sejarah kan, tapi karena saya kemarin nggak bisa full, jadi kan belum saya jelasin. Nah sekarang pagi ini yang mau dijelasin mau materi sejarah atau materi pertemuan hari ini tentang bakteri. Dari sejarah berarti, oke. Nggak apa-apa saya tanya. Oke, jadi materinya pertemuan pertama ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar masih loading. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas materi tentang sejarah dan klasifikasi mikroorganisme ya. Seperti biasa ketika kita bahas sebuah mata kuliah begitu ya. Dan ini memang perlu banget belajar tentang sejarahnya kajian mikrobiologi ya. Oke. Ya, silakan nggak apa-apa. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, teman-teman, suara saya jelas terdengar kah? Oke. Jadi mikrobiologi itu adalah sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang kehidupan organisme makhluk kecil ya yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mata telanjang. Jadi dia hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop ya. Nah, kemudian organisme kecil yang dipelajari dalam kajian mikrobiologi itu disebut dengan istilah mikroorganisme, mikroba, mikrob, protista, atau zooxanthellae. Jadi kalau nanti sepanjang perjalanan kita bahas mikrobiologi dan virologi ini, ada beberapa macam istilah itu pada hakikatnya adalah sama ya teman-teman. Oke, kemudian nah, ini adalah ukuran mikroba, emang kecil banget ya teman-teman, biasanya berkisar pada 1 mikron ya. Nah, kemudian dunia mikroorganisme itu terdiri dari 5 kelompok ya. Jadi ada bakteri, protozoa, virus, alga, sama cendawan mikroskopis ya. Yang kita pelajari di sini adalah kecuali protozoa sama alga ya teman-teman. Jadi itu nggak kita pelajari di sini. Oke, nah kemudian
bagaimana sih dahulu kala era kemunculan mikroorganisme. Karena tadi kan mikroorganisme itu kan cuma bisa dilihat menggunakan mikroskop. Ya artinya ketika kita mau mengamati mikroorganisme, ya berarti kita harus nemuin dulu dong mikroskopnya. Ngelihatnya pakai apa kalau nggak ada mikroskop. Jadi pada tahun 1632 sampai 1723 ada seorang ilmuwan bernama Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia itu menemukan dunia mikroorganisme untuk pertama kalinya. Ya, jadi dia menggunakan mikroskop yang dia buat. Kurang lebih perbesarannya itu 300 kali. Kemudian si Bapak Leeuwenhoek ini dia mengamati dari tetesan air hujan, itu diamati di mikroskopnya. Nah, kemudian apa sih yang dia amati atau apa yang dia dapat dari tetesan air hujan itu? Jadi dia melihat hewan yang sangat kecil dan sedang berenang di dalam air yang hari ini kita kenal sebagai protozoa. Kalau saya nggak salah ingat, dia nemuin paramecium atau euglena gitu. Kalau nggak salah itu dari golongan protozoa. Nah, kemudian selain dia mengamati hewan yang bergerak tadi, yang sekarang dikenal protozoa, dia juga melihat atau mengamati hewan lain yang nggak bergerak, yang hari ini dikenal sebagai bakteri dalam mikrobiologi. Gitu. Jadi awal mulanya dulu dari ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, kemudian teman-teman di dahulu kala ya terjadi terjadi perdebatan pemahaman ya berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi ada perselisihan antara para penganut teori abiogenesis dengan teori biogenesis ya. Jadi dahulu di 300 tahun sebelum Masehi itu oleh Aristoteles ditemukan yang namanya teori abiogenesis. Artinya apa? Jadi makhluk kecil itu bisa muncul begitu saja dari sebuah benda mati. Ya mungkin kita dengar sekarang kok kayaknya gila banget orang dulu ya, tapi ya kan dulu belum seterang sekarang ya berarti gitu ya teman-teman. Jadi dulu para penganut paham teori abiogenesis meyakini bahwa makhluk hidup itu ya atau makhluk kecil itu dia bisa muncul begitu saja secara spontan dari benda mati, gitu ya. Nah, terjadilah akhirnya perselisihan antara teori abiogenesis dengan teori biogenesis. Nah, jadi teman-teman dengan bermaksud untuk mematahkan teori abiogenesis, muncullah para ilmuwan-ilmuwan yang berusaha meyakinkan bahwa teori tersebut adalah salah atau tidak tepat. Gitu. Jadi maksudnya makhluk hidup itu bukan muncul dari benda mati secara spontan begitu, ya munculnya dari makhluk hidup sebelumnya. Gitu. Jadi yang pertama kali berusaha membantah itu adalah Bapak Francesco Redi. Jadi di tahun 1626 sampai 1697 Bapak Redi itu berhasil menunjukkan bahwa ulat yang terdapat di dalam daging yang busuk itu adalah sebuah larva yang berasal dari telur lalat dan bukan merupakan hasil generasi spontan. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh Redi untuk mendapatkan kesimpulan seperti ini? Nah, jadi teman-teman, Bapak Redi ini melakukan percobaan menggunakan 3 macam buah toples ya dan juga daging busuk ya. Untuk toples yang A, teman-teman di paling pojok sebelah sana ini ya. Jadi di toples A itu toples ya ditaruh daging, kemudian toplesnya dibiarkan terbuka. Kemudian yang B itu dia taruh juga daging di dalam toples, kemudian tapi ditutup sama dia toplesnya, ditutup rapat, ya. Kemudian yang C itu dia taruh daging di dalam toples, tapi di atasnya itu kayak dikasih kain kasa gitu loh teman-teman. Jadi dia ada lubangnya kecil, gitu ya. Jadi artinya udara bisa masuk. Dan ternyata ya kan dia pasti nanti ya datang lalat berseliweran ya segala macam. Dan ternyata
di toples yang A itu muncul lalat dan juga belatung atau maggots ya di situ di atas permukaan dagingnya. Tapi di toples B itu nggak ada lalat ataupun belatung yang nempel di atas daging yang tadi di toplesnya tertutup. Nah, di tabung yang C itu juga nggak ada lalat sama maggots yang nempel di atas permukaan daging. Tapi dia nempelnya di atas kainnya. Karena kan tadi ada udara ya tadi ya. Jadi ada pori-pori gitu. Jadi dia nempelnya lokasinya di sana. Nah, dari sini ya teman-teman perhatikan dari bagian bawah ya, itu ada. Jadi di toples yang C itu ada maggots-nya atau belatungnya sama lalat di atas kayak berlubang tadi itu. Nah, dari sini kan Reddy mematahkan ya bahwa makhluk hidup itu ya berasal dari makhluk hidup sebelum, bukan secara spontan muncul dari daging kayak gitu. Tapi percobaan Reddy ini nggak serta-merta diterima atau ditelan mentah-mentah sama penganut teori abiogenesis. Jadi John Needham itu berusaha melawan percobaannya si Reddy. Gimana? Jadi itu berpendapat bahwa kan tadi toplesnya ketutup gitu kan. Harusnya kan terbuka karena nggak ada udara. Jadi menurut mereka itu udara adalah salah satu hal atau salah satu komponen yang penting untuk mendukung generasi spontaneus atau teori abiogenesis. Nah, jadi si Needham ini melakukan percobaan, jadi masak itu daging untuk disterilin dulu. Kalau tadi kan dagingnya nggak disterilin tuh, ya udah daging biasa aja. Nah, kalau ini dengan tujuan kayak hilang gitu loh mikroorganisme yang nempel pada daging, kemudian ditaruh di toples, kemudian dibiarkan terbuka. Nah, setelah beberapa hari kemudian, berdasarkan pengamatannya, muncullah sebuah koloni pada permukaan daging tersebut. Yaitu mungkin koloni mikroorganisme ya teman-teman. Nah, jadi dia berpikir bahwa generasi spontan itu nggak bisa buat makhluk yang besar kan kayak maggots ya atau belatung atau lalat ya. Tapi bisa loh buat microbe gitu. Makanya dia melakukan penelitian percobaan yang tadi. Ternyata akhirnya dia mau dibantah lagi atau mau jadi sama tapi dia merebus kaldu daging ya, jadi dagingnya dimasak ya pakai air, kaldunya itu disterilin ya, dipanasin selama 1 jam, kemudian dia tempatkan pada sebuah toples yang tertutup rapat. Nah, kemudian dari hasil ini ditemukan bahwa nggak ada tuh mikroorganisme tertentu yang ada di dalam kaldu. Ya kan? Nah, sehingga eksperimen ini menjadi penentang dari eksistensi teori abiogenesis. Tapi tetap Needham tetap kekeh bahwa sumber makhluk hidup itu berasal dari udara loh. Di mana percobaan Spallanzani tadi itu kan nggak terjadi kan interaksi dengan udara. Makanya masih membantah atau masih belum meyakini bahwa ya makhluk hidup itu dari makhluk hidup sebelumnya asalnya. Ya akhirnya di tahun 1822 ya sampai 1895 muncullah seorang ilmuwan baru namanya Francis Louis Pasteur. Ya, dia adalah seorang ahli kimia yang tertarik dengan pertemuan di dunia mikroorganisme. Nah, jadi dia ini yang meneliti tentang peran mikrob di dalam industri pembuatan alkohol yang berasal dari anggur. Jadi dia adalah yang pertama kali menemukan wine ya teman-teman, atau membuat wine. Fermentasi dari anggur. Nah, jadi si Bapak Pasteur ini dia melakukan eksperimen dengan menggunakan bejana leher panjang yang dibengkokkan yang dikenal dengan leher angsa. Ya, kayak gimana tuh percobaannya. Nah, jadi teman-teman,
Pasteur itu dia merebus dulu kaldunya, ya, disterilin, ya. Jadi ini yang tadi dibilang leher angsa. Jadi dia bengkok gini loh teman-teman. Jadi nggak lurus yang labunya. Nah akhirnya disterilin kan, kemudian lama-lama dingin kan. Nah itu dibiarin terbuka ujung leher angsanya itu, yang melengkung itu dia biarin terbuka. Nah kemudian dalam bertahun-tahun itu steril loh teman-teman, tetap steril. Ya kenapa? Karena debu-debu yang membawa microbes itu dia nggak berhasil kontak langsung sama si kaldu. Jadi dia nyangkut di bagian leher. Tapi ketika kaldunya dimiringin gitu ya, kemudian dia biarkan kena kontak sama si labu lehernya itu, kemudian kaldunya dalam beberapa jam dan hari itu jadi keruh atau muncul mikroorganisme. Nah dari sinilah teori abiogenesis bisa dipatahkan karena udaranya ada kok gitu, karena kan leher angsa tadi ya. Udaranya tetap ada kok dibuka, tapi nggak ada tuh mikrob yang tumbuh di kaldu dagingnya, kayak gitu. Sampai sini mau ada pertanyaan dulu teman-teman terkait percobaan tadi? Jelas nggak teman-teman? Jelas, lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mau bahas tentang postulat Koch, ya. Jadi penemu atau pencetus postulat Koch ini namanya adalah Bapak Robert Koch. Jadi ini diawali dari ditemukannya penyakit antraks pada sapi, ya. Jadi Bapak Robert Koch ini dia tertarik di dunia mikrobiologi medis, ya. Postulat Koch-nya dipublikasikan pada tahun 1890. Jadi Bapak Koch ini berhasil membuktikan bahwa keberadaan jasad rendik tertentu dapat menyebabkan penyakit tertentu pula. Jadi ini dia mau ngomongin yang berkaitan sama penyakit, ya. Jadi pernyataan ini dikenal dengan postulat Koch dan menjadi pedoman untuk mengungkapkan suatu agen penyebab penyakit hingga saat ini. Artinya apa? Jadi postulat ini yang menjadikan pegangan atau menjadikan dasar ketika seseorang mempublish atau mengumumkan sebuah penyakit baru. Sama kayak COVID-19. Ini pendapat saya ya kalau kita mau kaitkan sama postulat Koch. Nggak mungkin teman-teman COVID-19 itu ada tanpa melewati postulat Koch ini. Jadi postulat Koch-nya itu apa sih? Jadi ada 4 pernyataan. Yang pertama adalah mikroorganisme tertentu selalu dijumpai berasosiasi dengan penyakit tertentu. Artinya apa? Ketika misalnya seekor hewan yang sakit, ya harusnya itu ditemukan dong mikroorganisme tertentunya di sana. Tapi harusnya enggak ditemukan di hewan yang sehat. Karena kan mikroorganisme tertentu selalu dijumpai berasosiasi dengan penyakit tertentu. Nah, itu harus checklist dulu tuh. Nah, kemudian checklist. Kemudian lanjut ke postulat yang kedua. Postulat yang kedua itu adalah mikroorganisme tersebut itu bisa diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni di laboratorium. Jadi mikroba yang tadi bikin hewan itu sakit itu bisa diambil, dipisahin. Kemudian kita tumbuhin di laboratorium. Ya. Ternyata bisa, berhasil diisolasi. Kemudian postulat Koch yang ketiga. Biakan murni tadi yang tadi kita isolasi itu harus menimbulkan penyakit yang sama dengan jenis penyakit yang disebabkan sebelumnya.
jika disuntikan kepada hewan yang rentan. Jadi kita menyuntikkan tadi hasil isolasi tadi itu ke hewan yang rentan. Kalau gejalanya atau penyakitnya sama, ya berarti itu adalah dia dong, betul. Kalau udah disuntikin ternyata sapinya misalnya nggak mati atau sehat-sehat aja, ya berarti bukan itu tadi, mikroorganisme yang tadi itu bukan. Gitu ya. Oh ternyata iya, sapinya sakit kemudian mati. Nah kemudian pernyataan yang terakhir adalah yang keempat, penggunaan prosedur laboratorium memungkinkan diperolehnya kembali mikroorganisme penyebab penyakit yang disuntikan itu melalui hewan yang sengaja diinfeksi dalam percobaan. Jadi bakteri atau mikroorganisme yang tadi kita suntikan itu harus berhasil diisolasi lagi. Kemudian nantinya akan dicocokkan dengan mikroorganisme yang kita isolasi dari hewan yang pertama tadi di awal. Gitu. Gambarannya kayak gini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini dulu ada sapi tiba-tiba mati gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sapi yang mati ini diduga karena penyakit antraks, ya kan, diambil darah sapinya, kemudian ditumbuhin ya di laboratorium, ternyata ditemukan tuh bakteri berbentuk batang. Nah, kemudian kan tadi ya, ini postulat nomor 1 ya. Mikroorganisme tertentu ditemukan selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Artinya, mikroorganisme ini harusnya tidak boleh ditemukan di sapi yang sehat. Dan benar, di sapi yang sehat nggak ada bakteri yang berbentuk batang. Ini ya, bersih ya teman-teman. Kemudian, ini tadi ya, kemudian postulat yang kedua adalah bakteri tadi berhasil diisolasi kan, bisa diisolasi teman-teman. Ya. Kemudian postulat yang ketiga, mikroorganisme yang disuntikan secara sengaja ke hewan yang rentan akan menimbulkan gejala dan penyakit yang sama dengan hewan yang sebelumnya. Dan ternyata mati sapinya. Sakit kemudian mati. Nah kemudian dari sapi yang mati barusan itu diambil lagi, diisolasi darah. Diambil lagi darahnya, diisolasi mikroorganismenya. Ya, kalau berhasil, berarti checklist yang keempat. Dan ternyata ketika setelah dicocokkan dengan hasil isolasi yang pertama, oh ternyata sama. Ya artinya si bakteri berbentuk batang itu yang menginfeksi sapi tadi sehingga sapinya jadi sakit kemudian mati teman-teman. Gitu. Nah artinya apa? Kita nggak boleh sembarangan mengumumkan atau mempublikasikan sebuah penyakit baru ya dengan virus yang baru atau dengan mikroorganisme yang baru tanpa melalui postulat Koch. Ya jadi itu jadi nggak sembarangan teman-teman nyebutin ada penyakit baru. Jadi nggak bisa kayaknya ini baru nih. Coba kita publikasi itu nggak bisa tanpa melalui 4 postulat Koch yang tadi. Jadi sampai hari ini postulat Koch itu ditetapkan atau diterapkan dalam penemuan sebuah penyakit baru kayak gitu. Ini sama aja ya teman-teman, cuma ini bedanya pakainya tikus. Oke, sampai sini mau ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman tentang postulat Koch. Silakan. Jelas? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ini poin terakhir. Jadi gini teman-teman. Ini adalah klasifikasi mikroorganisme. Ya, sebagian sih udah kita sempat bahas juga di biologi sel ya tentang bakteri. Jadi ini adalah awal mulanya bumi kita. Ya, jadi dulu itu bumi itu tidak bisa dihuni, ya, karena ya nggak ada sumber dayanya ibaratnya kayak gitu, ya kan. Nah akhirnya 4 billion years ago, ya, dimulailah
adanya kehidupan sel. Ya kan? Nah, kemudian muncul tuh bakteri anoksigenik fototropik. Nah, di situ berarti bumi itu dalam kondisi anoksik ya teman-teman, artinya tidak ada oksigen di sana. Gitu ya. Nah, lama-lama ya dengan apa namanya? Evolusi segala macam lah, akhirnya muncullah origin of cyanobacteria atau bakteri cyanobacter ya, yang bisa melakukan fotosintesis. Artinya apa? Bumi lama-kelamaan mulai teroksigenasi. Artinya sudah bisa juga banyak makhluk hidup yang akan muncul nantinya. Ya kan, makanya dibilangkan Earth is slowly oxygenated. Ya, akhirnya di 2 billion years ago muncullah modern eukaryotik, kemudian muncul alga, ya, kemudian muncul invertebrata bercangkang, kemudian muncul tanaman vaskular, mamalia dan human atau manusia sampai di hari ini. Jadi emang awal mulanya dibantu oleh bakteri ya teman-teman atau mikroorganisme. Nah, ini juga udah kita bahas ya teman-teman, refresh lagi aja. Ini adalah pengelompokan mikroorganisme. Jadi kan dulu itu organisme ya, pengelompokan organisme itu kan ada 5 kingdom. Nah, ini dikelompokin ya, jadi 3 domain aja. Jadi bakteria, archaea, sama eukarya. Ya. Di bakteria, jadi bakteria itu banyak juga ya teman-teman. Kelompoknya. Jadi yang paling besar itu adalah kelompok Proteobacteria, kemudian ada gram positif bakteria, cyanobacteria, chlamydia dan segala macam ya. Kemudian ini archaea, ya udah kita pernah bahas juga. Kemudian ini eukarya. Ya di sini kita nggak bahas, kita bahasnya fungi aja sih teman-teman. Ya, ini alga ya, brown alga, diatom. Ini protozoa ya, Ciliata, Flagellata, Trichomonas itu Flagellata. Gitu ya. Oke, sampai sini mau ada pertanyaan teman-teman? Silahkan, boleh. Silakan. Jelas? Gimana? Oke, saya asumsikan jelas ya teman-teman. Berarti karena waktunya masih banyak, kita lanjut ke, saya mau bahas tugas dulu deh sebentar. Sudah di-share kan format-format tugasnya ya? Udah belum? Ya, Bu. Oke, berarti sekali lagi saya ingetin ya, jadi kita ada 3 tugas ya. 1 tugas individu, kuis. Ada 2 kuis ya teman-teman, 1 sebelum UTS, 1 sebelum UAS. Ada 2 tugas kelompok, tugas presentasi sama tugas resensi artikel. Ya, resensi artikel tidak perlu di ACC ya teman-teman. Kemudian topiknya bisa teman-teman ambil di 4 topik besar, bakteri, fungi, virus, sama antibiotik. Ya, terbitan 10 tahun terakhir. Karena topiknya sangat luas dan tahun terbitnya juga panjang, saya sih berharap tidak ada yang sama artikelnya. Harusnya ya, harusnya. Karena banyak banget teman-teman. Misal, Florita interest tentang pemanfaatan bakteri pada makanan misalnya. Kemudian Farizan, dia tertarik tentang virus apapun, kayak gitu. Patogenesitasnya misalnya. Atau misalnya, Anita tertarik tentang antibiotik. Antibiotik itu banyak teman-teman.
penemuan antibiotik dari strain-strain bakteri tertentu itu kan juga bisa jadi masuk satu topik kayak gitu. Jadi sangat saya yakin pasti sangat beragam artikel yang teman-teman bisa akan temukan. Jadi kemungkinan untuk sama itu apa ya? Kecil gitu loh. Apalagi kan mungkin peminatan atau pemilihan topik teman-teman beda-beda. Gitu ya. Jadi saya berharap tidak ada yang sama. Kalaupun sama, kemudian kalau saya nanti baca ternyata isinya sama, ya gimana ya? Apalagi misalnya teman-teman artikelnya bahasa Indonesia, wah itu udah tinggal kopas doang teman-teman. Ya jadi saya baca ya teman-teman setiap tugas yang teman-teman submit gitu loh. Jadi kalau ada yang sama gitu atau misalnya kurang rapi ya, format nggak rapi itu nilai udah kurang. Iya, ya formatnya nggak rapi, tulisannya nggak sama, atau spasi, pokoknya teman-teman bikin yang rapi. Jadi jangan cuma kopas doang terus nggak dirapin spasi segala macam kayak gitu. Ya, jadi saya sih berharapnya tidak ada yang sama dari kelas ini dalam satu kelas itu ya, karena tadi topiknya banyak, sangat beragam, apapun saya bebaskan, kemudian tahun terbitnya panjang. Terserah mau pilih bahasa Indonesia atau mau pilih bahasa Inggris, silakan saja. Gitu teman-teman. Untuk tugas ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut ke materi kedua. Nggak ada? Pak Rizan jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, bentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Aduh, sebentar. Personalize. Thank you. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi bakteri ini kita bagi jadi 3 part ya, 2 part di sebelum UTS, 1 part di setelah UTS ya. Jadi bakteri yang akan kita bahas hari ini adalah morfologi, identifikasi, dan pengecatan ya. Oke. Bakteri yang seperti sudah kita pelajari juga di biologi sel ya teman-teman. Jadi ini refresh sedikit aja. Ini morfologinya, ada yang bentuknya spiral, bulat, batang, ya. Ada yang bentuknya seperti tunas, ya. Kemudian berfilamen, ya, ataupun spirosetes. Nah ini ilustrasi yang lainnya. Jadi ada tadi ya kokus teman-teman. Jadi kokus itu ada yang memang sendiri-sendiri, monokokus, ada yang dua-dua atau diplococcus, contohnya adalah pneumococcus. Ada yang seperti kalung, itu streptococcus ya. Kemudian ada yang seperti anggur, itu namanya staphylococcus ya. Kemudian ada yang batang, itu ada Pseudomonas, Salmonella, Clostridium, Mycobacterium, Bacillus, itu bentuknya batang ya teman-teman. Kemudian yang bentuknya spiral itu contohnya adalah Treponema leptospira. Nah, ini versi mikroskop elektronnya ya, gambarnya yang tadi. Oke, sebentar. Iya benar. Oke. Nah, sebelum tadi kan kita lagi bahas morfologi ya teman-teman, artinya kita juga bahas struktur dari bakterinya. Jadi struktur bakteri itu ada struktur eksternal sama struktur internal. Ya, di sini saya coba bantu jelaskan secara singkat aja struktur apa saja yang terdapat di dalam bakteri. Jadi yang pertama adalah glycocalyx ya teman-teman. Glycocalyx itu adalah lapisan setelah dinding sel. Jadi
Jadi kalau itu adalah coating atau lapisan molekul eksternal ya di luar dinding sel. Nah, itu dia berperan untuk proteksi, penempelan, dan juga fungsi sebagai reseptor. Kemudian yang ini teman-teman, yang warna coklat ya. Ini adalah bakterial kromosom atau nukleoid ya. Di sini terkondensasi DNA ya teman-teman untuk pewarisan sifat ya dan pengatur aktivitas sel. Kemudian ini adalah pilus atau pili ya teman-teman bahasa Indonesianya. Dia perpanjangan dari sini ya. Nah, ini fungsinya untuk transfer material genetik ya pada proses konjugasi. Ya, dan juga bisa digunakan untuk penempelan ya. Kemudian yang berikutnya yang sebelah sini ini adalah mesosom. Jadi mesosom itu adalah perpanjangan dari membran sel yang melipat ke arah dalam sitoplasma dan bisa meningkatkan perluas permukaan area. Kemudian ini ada flagel. Berkaitnya adalah struktur spesial sih. Nggak semua punya flagellata. Nggak semua punya flagellum. Karena nggak semua bakteri itu adalah motil. Jadi bergerak ya teman-teman. Tapi bergerak nggak yang uget-uget kayak paramecium gitu atau kayak protozoa enggak ya. Tapi ada pergerakan. Kemudian ada lagi yang titik-titik warna biru ini adalah ribosom ya, sudah kita bahas juga di biologi sel lalu ya, tempat terjadinya sintesis protein ya. Kemudian ini lapisan yang lapisan pertama yang melindungi ya, berarti dia lapisan sebelah dalam itu adalah membran sel ya, dia yang mengatur keluar masuknya molekul ya, sudah kita bahas juga di biologi sel. Kemudian dinding sel yaitu adalah lapisan setelah membran sel ya teman-teman. Dia menyediakan support terhadap struktur bakteri dan juga bentuk dari sel bakteri tersebut. Kemudian yang warna merah ini adalah badan inklusi ya atau granul. Tempat tersimpannya zat-zat sari makanan ya. Kemudian yang ini seperti rambut adalah fimbriae ya. Jadi ini dia bilang kan hair-like bristle ya dari permukaan sel. Nah, ini fungsinya untuk penempelan ya kepada sel yang lain dan juga pada permukaan. Ya, jadi kurang lebih itu tadi ya teman-teman, struktur internal dan juga struktur eksternal bakteri. Sisanya teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Oke. Ini adalah dinding sel bakteri ya teman-teman. Sudah kita bahas juga di biologi sel. Jadi dinding sel bakteri tersusun atas lapisan peptidoglikan ya atau murein yang menyebabkan kakunya dinding sel. Peptidoglikan ini adalah polimer yang terdiri dari N-asetilglukosamin dan juga N-asetilmuramat. Nah, ini teman-teman perbedaan antara gram positif sama gram negatif. Jadi apakah gram positif adalah bakteri baik dan gram negatif adalah bakteri jahat? Tidak ya teman-teman. Jadi bakteri gram positif itu adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikannya lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Ya, kalau memperhatikan di sini, lapisan peptidoglikannya tebal banget. Ya. Sedangkan di gram negatif itu tipis banget teman-teman. Ya, cuma segini doang, jauh bedanya. Ya, kemudian di gram negatif justru dia punya dua membran, membran dalam sama membran luar. Ya, jadi dia punya kandungan lipid lebih banyak dibandingkan dengan gram positif. Ya, kemudian nanti kita bahas juga hasil pewarnaan gram untuk gram positif adalah warnanya ungu. Sedangkan untuk bakteri gram negatif akan berwarna merah. Kenapa? Nanti kita akan bahas di bagian pengecatan ya teman-teman. Kita lanjut. Nah jadi ini ya E. coli bedanya struktur dari peptidoglikannya. Ya. Jadi ini adalah yang merah gram negatif, yang ungu gram positif. Nah ini ya gram positif ya teman-teman. Jadi ini lapisannya tebal banget. Ini membran ya. Ini peptidoglikan.
Beda sama gram negatif. Coba teman perhatiin. Peptidoglikon setipis itu teman-teman. Ya, lebih beda tapi 2. LPS ada di sini ya teman-teman. Lipopolysaccharide itu biasanya adalah salah satu molekul atau komponen bakteri gram negatif itu untuk melakukan patogenesitas. Gitu. Jadi emang nempel di outer membrane. Gitu ya. Oke, ini yang internal ya teman-teman, nanti bisa dibaca. Saya masuk ke endospora ya. Jadi salah satu struktur khusus juga dan nggak dimiliki oleh semua bakteri itu adalah endospora ya. Jadi endospora itu adalah bentuk resting cell atau sel istirahat. Jadi struktur dengan dinding tebal dan lapisan tambahan pada sel bakteri yang dibentuk sebelah dalam membran sel. Fungsinya adalah untuk pertahanan sel terhadap panas ekstrim, kondisi kurang air, dan juga paparan bahan kimia serta radiasi. Jadi beberapa bakteri atau bakteri yang memiliki endospora biasanya kalau dipanaskan pada suhu tertentu itu dia nggak mati. Jadi misalnya kita mau mengisolasi nih bakteri yang punya endospora, caranya gimana? Rebus saja, panasin aja di 100 derajat. Ya, itu dia masih berarti kalau misalnya kita mengisolasi bakteri yang punya endospora. Caranya gimana? Kita misalnya pakai sampelnya tanah ya, sampel tanah diencerin pakai aquades, kemudian kita panasin, ya kita didihin di atas api bunsen, kalau udah mendidih, habis itu kita inokulasikan ke dalam media pertumbuhan. Kalau tumbuh, berarti itu adalah bakteri-bakteri yang punya endospora. Kenapa? Karena dia akan tahan terhadap panas ekstrim. Jadi sel vegetatifnya doang yang mati. Endosporanya masih ada. Nanti kalau dia ketemu sama kondisi lingkungan yang memungkinkan, nanti dia tumbuh lagi. Gitu ya. Nah, kemudian endospora itu lokasinya berbagai macam ya teman-teman. Ada yang di ujung, ada yang di tengah. Nah ini yang bagian bening. Ya ini adalah endospora. Yang bulat-bulat ini ya. Ini endospora bebas. Ini bebas ya teman-teman. Ini yang masih di ujung, masih nempel. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Silakan. Silahkan. Adakah? Jelaskah? Jelaskah? Oke, jelas ya. Sebentar. Oke, nah sekarang kita masuk ke identifikasi mikrob. Ya, jadi pengamatan karakteristik pertumbuhan bakteri di dalam media pertumbuhan adalah langkah penting dalam proses identifikasi, determinasi, dan klasifikasi mikrob. Nah, karakteristik ini adalah ekspresi gen dari mikroba yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Nah, untuk melakukan identifikasi ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah makroskopi, kemudian mikroskopi, kemudian fisiologi, kemudian genetika dan juga molekuler. Ya. Nah ini teman-teman, yang pertama adalah identifikasi makroskopis. Ya, kenapa dibilang makro? Karena kelihatan jelas. Ya, dia nggak usah pakai mikroskop. Jadi teman-teman, kalau bakteri ditumbuhkan di media pertumbuhan, ya itu yang bisa dilihat adalah koloni, bentuk koloni, bukan bentuk sel ya teman-teman. Jadi yang dilihat adalah bentuk koloninya. Bentuk koloninya gimana? Bulat kah? Tidak beraturan kah? Begitu, atau rhizoid kah? Gitu ya. Kemudian teksturnya seperti apa? Ukurannya bagaimana? Pigmennya seperti apa? Gitu ya. Untuk karakteristik pertumbuhan
yang digunakan untuk identifikasi mikrob itu tadi ya, bisa kita mengamati morfologi sel atau kita mengamati morfologi koloni. Ya, atau juga kita bisa mengamati sifat biokimia yang menunjukkan morfologi, ya. Nah, pertama kita dulu masuk ke karakteristik bakteri yang ditumbuhkan pada medium cair. Nah, jadi kan teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa media pertumbuhan itu ada yang media cair, ada semi padat, ada padat. Nah, masing-masing bakteri itu punya penampakan berbeda-beda di setiap media, setiap konsistensi media pertumbuhan. Nah, kalau Staphylococcus aureus itu dia kalau ditumbuhkan di medium cair, itu dia akan membentuk seperti endapan, ya, pelikel atau sel membentuk agregat sehingga menjadi berat. Contohnya adalah Staphylococcus aureus, gitu ya. Kemudian pertumbuhan yang membentuk pelikel disebabkan oleh pili atau glycocalyx yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Itu akan membentuk biofilm. Itu contohnya adalah Mycobacterium pili. Nah, kalau pertumbuhan yang menampakkan kekeruhan, itu jadi gini. Gimana tandanya, Bu, bakteri kita tuh tumbuh di media pertumbuhan? Simple. Jawabannya adalah keruh atau enggak. Karena media pertumbuhan yang steril itu dia jernih warnanya. Walaupun dia berwarna ya, teman-teman. Warna kuning jernih, coklat jernih, ungu jernih, gitu loh. Ya, kayak misalnya teman-teman bayangin aja. Apa ya? Kuah sop deh. Kuah sop, ya. Terus teman-teman diemin di malam hari, nggak usah ditutup. Pagi-paginya gimana? Butek gak? Butek, Bu. Pernah tuh. Ya itu. Ya berarti kalau butek, itu berarti pasti ada bakterinya. Jadi sama aja. Jadi nanti kalau kita lihat pertumbuhan, kalau keruh atau berubah warna, itu berarti adalah tanda bakteri kita tumbuh. Gitu ya. Kalau konsistensi kekeruhannya itu merata, ya, biasanya itu dia sifatnya motil. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kalau karakteristik bakteri yang ditumbuhkan pada media padat, ya. Jadi bakteri itu punya koloni yang khas tadi ya, seperti yang saya bilang di awal. Itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang tumbuh, ya. Morfologi koloni itu bisa kita amati menggunakan mata telanjang atau dengan bantuan koloni counter. Jadi koloni counter tuh cuma buat lebih terang aja sih kayak gitu. Tapi bisa kalau kita amati dengan mata telanjang. Kemudian itu dilihat berdasarkan koloni, bentuk koloninya, tepi koloni, elevasi koloni, warna dan juga tekstur, ya. Kayak gini ya teman-teman, nanti saya langsung ke gambar aja. Ini ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari morfologi koloni. Ya, ini berdasarkan elevasi, ya, apa sih? Elevasi lah. Convex, ada umbonat, ada platau, ada flat, ada raised, ya. Ini kita bisa amati. Kemudian tepi juga, ya ada yang smooth ya teman-teman, atau entire. Ada yang bentuknya rhizoid tepinya, ada yang irregular, ada yang lobat. Ini ya kayak awan gitu ya. Ini biasanya bacillus. Kemudian ada yang filamentos. Ini biasanya actinobacteria. Ini semua koloni. Ini bentuk ya teman-teman. Jadi mirip-mirip sih bentuk sama tepi. Karena kan bentuk itulah yang nanti akan akan menentukan tepinya juga. Gitu ya. Kemudian dari ukuran apakah dia kecil, sedang, apa besar, gitu ya. Nah, itu tadi kalau pengamatan makroskopis. Jadi yang kita amati adalah koloni ya, teman-teman. Jadi bukan sel. Ya. Kalau kita mau ngamatin sel berarti kita pakai yang mikroskopis. Ya. Jadi identifikasi bakteri secara mikroskopis itu adalah kombinasi identifikasi antara bentuk sel dan juga ukuran. Ya. Nah, biasanya identifikasi secara mikroskopis itu berdekatan atau berkaitan dengan pengecatan atau pewarnaan. Ya, supaya kelihatan, teman-teman. Gitu ya. Pewarnaan gram, pewarnaan acid fast staining, pewarnaan struktur spesial ya seperti endospora, granul dan juga kapsul.
ya, atau bisa pakai mikroskop elektron ya, yang bisa melihat tuh langsung struktur tambahan seperti dinding sel, flagella, pili, dan juga fimbria. Nah, teman-teman, ini adalah teknik mikroskopi ya, jadi bisa pakai mikroskop cahaya, bisa pakai mikroskop elektron. Ya, ini sebenarnya berkaitan sih teknik sama teknik pengecatan. Nah, ini mikroskop cahaya ya teman-teman. Sudah pernah lihat semua? Maksudnya lihat secara langsung, bukan digambar. Sudah pernah lihat? Flor itu udah pernah lihat, Flor? Mikroskop cahaya. Sama pakai mikroskop, tapi nggak tahu itu mikroskop apa. Oke. Ya, jadi ini adalah mikroskop cahaya ya teman-teman. Ini yang binokuler. Jadi di sini nanti kita matanya kita taruh di sini, bukan ditaruh ya, dicopot terus ditaruh. Tapi kita melihatnya pakai yang ini, lensa okuler. Di di dalam sini, nanti di sini adalah lensa objektif ya. Dia bilang kan objective lens. Ini adalah meja benda ya. Nanti kita taruh preparat kita di sini ya, jangan kena lensanya. Ini diafragma. Ini diafragma nih. Ini pengaturan cahaya. Kemudian ini yang bagian luar buat naik turunin meja benda ya. Kemudian yang dari dalam ini buat ngefokusin gitu ya, jadi nanti lama-lama kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa lihat bakteri selnya ya pakai mikroskop. Nah, kemudian ada juga mikroskop elektron ya. Saya nggak pernah coba juga sih, nggak pernah pakai ya. Jadi mikroskop elektron ini dia bisa ngamatin jauh lebih rinci lagi ya strukturnya. Jadi mikroskop elektron menggunakan elektron untuk membentuk gambar ya. Jadi ada dua macam. Ada transmission elektron mikroskopi sama scanning elektron mikroskopi. Jadi ada SEM, ada TEM, tergantung penggunaan ya. Oke. Nah, ini mikroskop cahaya itu biasanya kalau mikroba hidup umumnya dapat dilihat menggunakan preparat basah atau preparat hanging drop ya. Untuk melihat mikroba dengan jelas dan mempelajari anatominya bisa digunakan berbagai macam teknik pengecatan. Jadi tadi memang berkaitan sekali ya antara teknik mikroskopik dengan teknik pengecatan. Sedangkan kalau yang elektron, yaitu tekniknya ada metal shadowing, ada phase fracture, ya, atau ada yang menggunakan Freon. Oke. Oke. Nah, sedangkan kalau teknik pengecatan, jadi kan kalau misalnya kita mau ngamatin, kalau nggak diwarnain tuh biasa suka susah, yang mana selnya, gitu ya. Nah, jadi catnya atau pewarnanya itu dia ada sifatnya asam sama sifatnya basa, ya. Ada yang bermuatan positif sama bermuatan negatif, gitu ya. Itu berkaitan sama struktur dari selnya bakteri. Jadi karena sel bakteri itu umumnya muatannya negatif, biasanya kalau kita mewarnain dinding sel itu pakai pewarna atau cat yang muatannya positif supaya dia berikatan. Kalau negatif sama negatif berarti dia saling tolak belakang, iya kan? Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengecatan ya teman-teman. Yang pertama adalah pengecatan sederhana atau simple. Jadi simple staining itu adalah pengecatan spesimen menggunakan satu jenis cat. Ya, fungsinya
hanya untuk memberikan kontras antara spesimen dengan latar belakang, sehingga menunjukkan bentuk sel dan bagian-bagian sel. Ya, contohnya apa saja? Contohnya bagaimana? Jadi salah satu pewarna yang bisa digunakan untuk simple stain itu adalah pewarna positif. Ya, contohnya adalah methylene blue. Ya, caranya bagaimana? Jadi ini memang mirip-mirip kayak praktek, tapi nggak praktek sih. Jadi ini udah kita ulas dulu bakterinya di objek gelas, ya kita bikin ulasan. Kemudian kita tetesin methylene blue-nya 1-2 menit. Kemudian kita bilas pakai Aquades. Kemudian kita keringin. Lalu kita amatin. Hasilnya kayak gini. Ya, warnanya biru cenderung ungu. Karena warnanya kan namanya juga methylene blue ya, teman-teman. Jadi warnanya biru. Kalau dia pekat banget itu jadinya malah kayak ungu gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pengecatan negatif atau negatif staining. Nah, kalau tadi itu kan yang diwarnain adalah selnya. Kalau ini yang diwarnain adalah latar belakangnya. Jadi nanti selnya nggak terwarnai. Ya. Pakainya apa? Ini contohnya pakainya adalah nigrosin atau tinta Cina. Caranya gimana? Tetesin dulu nigrosinnya di objek gelas. Kemudian kita ambil bakterinya, kita taruh di sini, dicampurin nih, diodok-odok gini. Kemudian kita ambil objek gelas yang baru, kita slide dulu. Slide, jadi kita tekan, slide ke belakang dikit, kemudian didorong. Jadi nanti hasilnya kayak gimana? Kayak gini, teman. Ya, jadi latar belakangnya yang terwarnai hitam. Yang nggak terwarna itu adalah selnya. Gitu. Ya, ini yang negatif staining. Ya. Kemudian ini yang pengecatan diferensial. Kenapa dia diferensial? Biasanya ini menggunakan 2 atau lebih cat untuk membedakan struktur sel. Contohnya adalah pewarnaan gram dan juga pewarna tahan asam. Ya, jadi nggak cuma satu tuh. Kan tadi kalau simple staining kan 1, negatif staining 1. Ya 1 ya. Kalau pengecatan diferensial itu biasanya lebih dari 2. 2 atau lebih dari 2. Ya. Nah, pertama kita ke pengecatan gram ya. Ini termasuk pengecatan diferensial. Jadi dia pakai 4 pewarna ya teman-teman. Kristal violet, Lugol's iodine, alkohol 95%, safranin. Jadi ada 4. Ya. Pertama-tama kita ulas dulu bakterinya di objek gelas. Kemudian kita tetesin kristal violet selama 1 menit. Kita bilas pakai Aquades. Kemudian tetesin Lugol's iodine, diamkan selama 1 menit, kemudian kita bilas lagi. Kemudian kita tetesin sama alkohol 95% sampai hasil tetesannya itu jernih. Jernih ya, jadi jangan ngilangin warna ungu yang di atas. Jadi sampai tetesannya jernih. Yang ini adalah tahap krusial. Karena kalau kebanyakan nanti dia over dekolorisasi. Ya, kemudian setelah itu kita bilas pakai Aquades. Kemudian terakhir kita tetesin safranin selama 45 detik. Kita bilas lagi pakai Aquades, kita keringin, kemudian kita amati. Ya. Jadi hasilnya adalah kalau bakteri gram positif akan berwarna ungu. Bakteri gram negatif akan berwarna merah. Ya, jangan sampai over decolorize. Yang harusnya gram positif jadi gram negatif. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, kondisinya ketika diberikan masing-masing pewarna. Ya. Jadi untuk yang primary stain itu adalah kristal violet ya. Jadi baik gram positif maupun gram negatif itu sama-sama berwarna ungu ketika diberikan kristal violet. Kemudian diberikan Lugol's iodine itu juga sama-sama berwarna ungu. Nah, ketika diberikan alkohol 95%,
Bakteri gram positif tetap berwarna ungu. Kenapa? Karena dinding sel sudah mengikat kuat kristal violet karena dibantu juga oleh logosiodin atau gram siodin. Jadi dia nggak bisa terlepaskan. Ya, jadi sudah terbentuk CV iodin kompleks. Ya. Nah, sedangkan untuk bakteri gram negatif, karena alkohol itu kan melarutkan lipid ya teman-teman. Jadi yang nempel itu udah nempel di dinding sel, maksudnya ya di gram negatif itu dia justru terbuka pori-porinya sama alkohol sehingga jadinya luntur. Makanya dari setelah diberikan alkohol 95%, yang gram negatif itu nggak ada warnanya. Makanya diberikan kontrasten atau pewarna pembanding. Makanya warnanya jadi merah. Sedangkan untuk bakteri gram positif tetap berwarna ungu karena dia sudah mengikat kuat, jadi nggak bisa masuk lagi warna yang lain. Gitu ya, teman-teman. Penjelasannya dari sini ya, bisa dibaca. Walaupun berbahasa Inggris, tapi mudah dimengerti kok. Ya, jadi alkohol tadi itu sebagai agen peluntur warna, ya, gitu. Oke. Ini yang tahan asam. Yang untuk pewarnaan tahan asam bisa pakai dua macam, sambil dipanasin atau nggak sambil dipanasin. Ya pakainya apa? Pakainya karbol-fuksin. Ya. Kalau sambil dipanasin jangan sampai kering. Karena kita mau steam selama 5 menit. Ya, ditetesin terus jangan sampai kering. Ya, ngewarnain Mycobacterium memang susah teman-teman. Jadi butuh pewarna tertentu dan juga teknik tertentu. Nah, kalau udah dikasih karbofuksin, dibilas. Kemudian setelah itu dikasih asam alkohol, ya, sampai tetesannya jernih. Kemudian bilas pakai Aquades, baru dikasih kontrastennya adalah methylene blue. Ya, kita bilas lagi pakai Aquades, kemudian keringkan. Hasilnya, kalau ada Mycobacteriumnya, warnanya akan berwarna merah. Karena kan karbofuksin tadi warnanya merah. Sedangkan kalau bukan Mycobacteria, berarti dia berwarna biru. Ya, Mycobacterium itu susah diwarnai ya teman-teman. Jadi nggak cukup pakai methylene blue doang, makanya pakai karbofuksin. Nah, ketika dia sudah nempel sama karbofuksinnya, dia nggak akan mudah terlepaskan. Makanya kalau nanti yang ditemukan warnanya biru semua, ya berarti orang itu atau sampel itu ya nggak ada TB-nya atau nggak ada Mycobacterium. Gitu. Ya, jadi teknik pengecatannya juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah bakteri ya teman-teman. Emang kita lagi mengidentifikasi sih, gitu. Jadi kalau kita mau identifikasi pasien TB, diduga TB misalnya, ya kita ambil sampel dari sputum, ya. Kemudian kita lakukan pewarnaan tahan asam. Hasilnya, oh ternyata biru semua teman-teman. Jadi dia batuk biasa doang, enggak TB, gitu. Tapi kalau ternyata dari sputumnya ditemukan bakteri yang berwarna merah ini, ya karena hasil pewarnaan tahan asam, berarti ya benar orang tersebut terkena TBC. Tinggal derajatnya ditentukan dari jumlah bakteri yang ditemukan pada hasil pewarnaan di sekian lapang pandang ketika kita mengamati menggunakan mikroskop. Gitu. Jadi ada rumusnya teman-teman. Tapi nggak saya jelasin di sini ya. Gitu. Oke. Nah ini penjelasan detailnya. Oke. Nah ini juga sulit pewarnaan endospora. Jadi endospora pun juga sulit diwarnai. Jadi apa ya? Saya waktu S1 tuh nggak berhasil warnain endospora ketika praktikum. Tapi ketika S2, pewarnaan endospora berhasil. Dan itu cantik banget. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin tangannya bau kali. Jadi apa namanya? Mungkin ketika netesin malasid green-nya kali yang pertama. Atau emang bakterinya nggak ada endosporanya, teman-teman. Ya, gitu. Saya lupa, oh iya kalau nggak salah saya pakainya E. coli nggak ada endosporanya, mau sampai habis juga sederigen itu malasid
greennya nggak akan ada endosporanya. Ya. Jadi untuk endospora ini harus sambil dipanasin. Ya. Jadi kita didihin air, kita taruh lah itu objek gelas yang udah ada bakterinya, ya kita tetesin malasid green. Ya terus sampai jangan sampai kering, ya. Habis itu kita bilas. Habis dibilas langsung kasih counter stain safranin. Ya, kemudian bilas lagi, kemudian baru keringin. Hasilnya gimana? Berarti kalau ada endospornya warnanya apa? Hijau apa merah? Hijau, Bu. Jadi warna hijau ya teman-teman. Jadi kalau ada endosporanya, nanti ini akan berwarna hijau. Ini yang masih di dalam ya teman-teman endosporanya nih. Ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kapsul. Saya belum pernah sih melakukan pewarnaan kapsul. Jadi ini pakainya kertas violet, primarisnya, ya. Kemudian baru di mix sama bakterinya. Kemudian di slide gitu. Ya. Habis di slide dibilas pakai koper 20%, koper sulfat 20%. Kemudian dikeringin. Hasilnya gimana? Hasilnya gini. Ya. Jadi siapa namanya? Kan tadi kasihnya kristal violet ya teman-teman. Kan dia nempel sama dinding tuh. Ya kan? Nah, terus kan dinding itu sebelah luarnya adalah kapsul kan? Glycocalyx itu kapsul loh teman-teman. Nah, jadi ketika dikasih koper itu dia nggak bermuatan teman-teman. Jadi kalau nanti kayak ada bening-bening gitu di luar warna ungunya, itu berarti adalah kapsulnya. Gitu teman-teman. Ya. Oke. Jadi ini dia bilang nih ya. Because the capsule adalah larutan non-ionik, ya, nggak seperti sel bakteri. Nah, primary stain itu nempel kepada kapsul, tapi tidak berikatan, jadi nempel doang. Ya. Nah, siapa namanya? Di si koper sulfat ini adalah, jadi gini, kan kapsulnya itu dia tidak bermuatan ya, tapi dinding selnya bermuatan. Nah, ketika dilunturin, dia nggak ngaruh teman-teman. Artinya dia itu aja, nggak terwarnai dia sebenarnya, kayak gitu. Oke, sebentar teman-teman. Oke, jadi gini ya, ini kan dia bilang, karena kapsul tidak bermuatan, tidak seperti sel bakteri, primary stain itu nempel ke kapsul, tapi nggak berikatan. Nah, pada pewarnaan kapsul ini, ya, koper sulfat adalah sebagai agen dekolorisasi dibandingkan dengan air. Jadi koper sulfat itu mencuci, ya, primary stain yang nempel di kapsul tanpa melepaskan pewarna yang ada di dalam dinding sel. Ya, at the same time, the decolorized capsule itu absorb the copper sulfate, ya, dan the capsule akan muncul berwarna biru. Kenapa dia biru ya? Oh, jadi kayak kontras gitu teman-teman. Jadi warna ungu, ada dua warna pokoknya jadinya, nggak warna ungu semua gitu loh. Cuman ilustrasi ini kan karena ini gambarnya ilustrasi ya. Kalau gini kan katanya kayak ada warna birunya kan, gitu loh. Ini kan ilustrasi. Gitu ya. Jadi intinya si kapsulnya itu ketika dikasih koper nggak warna ungu pokoknya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengecatan fluoresen. Saya nggak pernah sih pakai nggak pernah pakai fluoresen. Kalau ini nanti dia akan menimbulkan efek berpendar. Gitu.
Oke, sampai sini mau ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut, materinya memang agak banyak sih. Oke, nggak ada. Sekarang kita lanjut, masih ada waktu sedikit teman-teman, sedikit aja. Jadi ini adalah identifikasi bakteri menggunakan biokimia atau fisiologis. Nah, jadi teman-teman, identifikasi secara biokimiawi itu adalah identifikasi paling tradisional. Kenapa? Karena apa ya? Mudah pengerjaannya, ya walaupun agak ribet sih, agak text time bikin media segala macam, reagen, kemudian pH indikator kayak gitu. Tapi itu bisa diandalkan atau datanya reliable, valid lah ibaratnya kayak gitu. Walaupun ngeribetin, sebenarnya cenderung mudah sih prinsipnya. Misalnya kita mau ngecek bakterinya punya enzim amilom nggak? Enzim amilase nggak? Ya dicek aja tinggal uji pati ada nggak. Simpel sebenarnya sih pengujiannya. Gitu walaupun emang itunya sih toolsnya aja yang mungkin agak lebih banyak, bikin media lebih banyak ya kan, numbuhin lagi, nuklasi segala macam gitu. Tapi ini hasilnya sangat bisa digunakan ya, dan datanya nggak bisa diremehin gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya kita mau ngecek nih bakteri kita bisa nggak ya menghidrolisis pati. Jadi bakteri kita inokulasi di media pertumbuhan yang ada patinya. Kemudian kita kasih indikator itu ya amilum. Kalau ada zona bening ya jernih gitu, berarti dia bisa menghidrolisis pati. Kalau enggak ya berarti nggak bisa. Gitu. Simpel kan sebenarnya. Gitu. Kemudian yang bawah tributirin atau hidrolisis lipid. Bisa nggak dia menghidrolisis lipid? Gitu kan kalau ada bisa ya berarti nanti muncul zona bening. Kalau nggak bisa ya udah gitu doang. Gitu loh. Ya. Kemudian fermentasi juga. Ya. Jadi kita bisa ngecek bakteri ini bisa melakukan fermentasi atau tidak. Kemudian biasanya berkaitan sama gula. Gula apa yang bisa difermentasi? Gitu. Nah, ini biasa penggunaannya pakai tabung Durham. Ya, jadi ini adalah tabung reaksi ya. Yang di bawah ini adalah tabung Durham. Jadi tabung Durham itu ditaruh terbalik, teman-teman. Ini tabung reaksi. Ini tabung Durham. Jadi supaya dia bisa menjebak, karena kan kalau fermentasi kan nanti ada hasil byproduct-nya kan adalah karbon dioksida kan, gas kan. Artinya nanti dia akan menjebak gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Gitu. Ya, ini teman-teman. Ini ya, ini nih ada gelembungnya. Ini kan awalnya warnanya merah, teman-teman ya. Ini yang berubah warna. Kemudian menjadi asam, berarti ada indikator pH-nya, kemudian ada gelembung gasnya. Ini berubah doang, tapi nggak ada gelembung. Ini nggak gimana-gimana, nggak bisa tumbuh. Ya berarti bakterinya nggak bisa memfermentasi sumber karbon yang ada di situ. Gitu. Ya. Oke, karena sedikit lagi teman-teman waktunya 3 menit lagi. Jadi saya cukupin ya. Jadi saya masukin lagi ke sini deh. Nah, sedikit. Teman-teman, identifikasi molekuler itu juga bisa digunakan. Yang paling advance lah ibaratnya gitu. Pengerjaannya sebenarnya simple, tapi butuh tangan dingin. Karena ukuran sampel sama reagen-reagen tuh sebenarnya butuhnya kecil-kecil. Ya karena yang kecil-kecil itu sukanya tangan itu emang harus dingin lah kalau kata orang gitu ya. Kalau tangannya dingin itu biasanya kalau molekuler nanti hasilnya bagus. Nah, ini bisa digunakan seperti yang teman-teman ketahui kan, bakteri itu kan susunannya ada makhluk hidup itu kan ada DNA kan, ada basa nitrogen kan. Nah, itu kalau kita dibedah paling dalamnya itu adalah DNA. Ada basa AGTC. Susunan itu doang. Jadi itu yang nanti dibaca teman-teman. Dari identifikasi secara molekuler. Kalau susunan AGTC-nya sama, misalnya sama gene bank atau bank gen, berarti itu adalah dia. Atau penyakitnya adalah disebabkan oleh bakteri tertentu atau virus tertentu. Gitu. Jadi berdasarkan basa nitrogen atau basa nitrogen yang ada di dalam DNA virusnya atau bakterinya.
Kayak gitu. Mudahnya atau simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita analogi simpelnya kayak gitu. Jadi kalau ada misalnya kita mau ngecek ini dia misalnya ini COVID bukan gitu kan. Ternyata sama tuh. Ya berarti dia kena COVID kayak gitu. Ini berkaitan juga sama primer. Gitu ya. Nanti minggu depan saya jelasin lebih detail deh sedikit yang molekuler. Tapi intinya identifikasi molekuler berdasarkan tadi susunan atau kombinasi dari A, G, T, C atau basa nitrogen yang terdapat di mikroorganisme tersebut. Kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah 9.40. Habis ini mata kuliah apa ya? Botani, Bu. Tapi jam 3 kurang lama. Oh, jadi habis ini nggak ada kuliah? Ada, Bu. Oh, alah. Iya. Kenapa bisa sore, Bang? Jam berapa? Jam 3. Jomblang nggak tahu, Bu. Walah. Bu, mau tanya. Lama ya, Bu, jedanya. Agak lama jedanya. Agak lama jedanya. Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Nggak ada kali ruangannya, teman-teman. Ruang virtualnya nggak ada kali-kali ya. Tumben banget. Biasanya nggak pernah. Ya udah saya absen dulu ya, teman-teman. Ini 20. Harusnya sih masuk semua. Sarah. Hadir, Ibu. Sarah Fauzia. Sarah ada itu, Bu. Lagi kerja dia. Oke. Oh iya benar. Sylvia Hadir, Yuni. Ibu. Anissa Rahma. Hadir, Ibu. Gita. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Roida. Hadir, Bu. Florita. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Farizan. Hadir, Bu. Arta. Azahira. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Ibu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Anita. Hadir, Ibu. Deborah. Hadir, Bu. Oke, sudah semua ya. Oke, teman-teman, jadi pekan depan sudah mulai presentasi ya. Silakan disiapkan. Saya udah kasih referensi kan di sini ya? Udah kasih contoh buku kan di sini? Udah kan ya? Udah belum, Faris? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu tadi Sarah Fauzia hadir ya, Bu? Iya. Udah. Oke. Kalau gitu, kita ketemu lagi pekan depan ya, teman-teman. Disiapin aja materinya untuk presentasi. Ada pertanyaan nggak? Bu, tadi yang terkait tugas, saya kurang jelas putus-putus jaringannya. Oh, Itu yang mana? yang review jurnal itu Ya. kelompok atau individu ya? Kelompok. Kelompok kan ya? Iya, udah baca belum, Flor? Udah, Bu. Kan ada tulisannya. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Masing-masing 2-3 mahasiswa. Oke. Oke, Bu, makasih. Jadi pemilihan topiknya bebas ya. Kayak tadi. Kan bakteri ada yang baik, ada yang nggak baik. Ya teman-teman bisa pilih, ambil bakteri baiknya. Atau yang pilih bakteri nggak baiknya, yang berkaitan sama penyakit. Boleh kok teman-teman, apa aja. Gitu. Kemarin dari siapa dengan kalau mau tanya boleh aja, Bu ini bisa nggak dipakai, boleh silahkan. Gitu. Tapi tidak perlu di ACC ya. Itu ya teman-teman, jadi bebas ya. Oke, ada lagi? Bu, maaf mau tanya untuk yang resensi artikel. Itu kan 2-3 orang per kelompok.
Ah, Kalau satu kelompok yang presentasinya lebih dari 3 orang berarti jadi 2 aja, jadi 2 kelompok atau boleh tetap 4 orang? gimana Zaira? Kan kelompok saya kan kelompok presentasinya 4 orang. Kalau resensi Iya, artikel ya, kan berarti 2 bagi sampai 3 2. orang. Nah, Ya, gitu. karena 4. Karena 4. Berarti bagi 2-2. Kalau 3, ya berarti 3 sama kayak kalau presentasi kayak gitu. Oke? Ya, biar apa ya? Porsi kerjanya itu sama gitu loh, teman-teman. Ya kan saya juga dulu pernah kuliah ya. Ya kan ada teman yang cuma numpang nama gitu. Kita doang yang kerja gitu. Makanya kenapa saya sedikitin supaya apa ya? Ya tujuannya supaya teman-teman tuh dapat itunya loh. Dapat tambahan skillnya gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar mau nilai doang, tapi ada value yang bisa diambil gitu. Ya. Makanya saya kecilin kelompoknya berdua. Jadi kalau enggak, jadi ributnya berdua doang gitu, ya. Berdasarkan dari hasil pemikiran berdua aja gitu. Ya kalau rame-rame, kalau presentasi sih ya nggak apa-apa, banyak sih nggak apa-apa gitu kan. Ya paling yang ngerjain gondok gitu kan, misalnya yang paling banyak perannya gondok ya udah gitu kan. Yang penting gue maju lah, terserah lo mau gimana gitu. Saya kan juga dulu pernah kuliah teman-teman. Karena ada beberapa teman-teman yang males, misalnya teman-teman saya yang males cuma numpang nama, itu saya kan ngalamin juga gitu loh. Jadi ya kan nggak mungkin ya saya ujuk-ujuk kayak gini nggak kuliah dulu gitu ya. Jadi saya juga tahu bagaimana kondisi psikologis, sikap-sikap mahasiswa ketika kuliah, itu saya juga tahu gitu ya. Oke teman-teman, kalau gitu kuliah pagi ini saya cukupkan. Insya Allah pekan depan kita sudah mulai ya. Oh iya, siapa sih? Fadzan ya? Fadzan coba dikirimin ke saya list kelompok ya. Kalau misalnya emang sama, kan tadi Azara bukunya ada jadi 2 tuh kan. Jadi list kelompok presentasi sama list kelompok presensi ya di Word ya. Oke? Ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman pekan depan insya Allah. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, silakan teman-teman boleh live. Izin live ya, Bu.